Yo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di akhir pekan bersamaan dengan Formula E digelar pagi ini, Bung Rocky ya. Saya baca sudah mulai berlangsung itu latihan-latihan di sirkuit Formula E dan Presiden juga dipastikan akan hadir. Jadi beliau juga ini disertai dengan Ketua MPR yang juga Ketua IMI, Ikatan Motor Indonesia. Gitu, Bung Rocky. Nah, ini kecemasan akhirnya pindah ke istana. Kalau panitianya dan gubernur udah lega karena merasa bahwa oke, nggak ada problem lagi, kepastian BUMN tidak mensponsori udah selesai. Jadi problem Anies selesai, sekarang tinggal problem Jokowi. Karena bagaimanapun Jokowi nggak datang, dia akan dibully, dia datang juga akan dicemooh itu. Jadi itulah akibat kalau kalkulasi itu tidak dihitung dari awal tuh. Jadi Pak Jokowi sebetulnya punya dilema. Ini bukan kesalahan Pak Jokowi, tapi ini kesalahan Erick Thohir yang tidak bisa mengantisipasi opini publik tuh. Kalau Erick Thohir bisa antisipasi, tentu dia akan minta Pak Jokowi izinkan untuk mensponsori sehingga orang akan anggap oke, Pak Jokowi itu peduli pada olahraga sekaligus tidak bermusuhan dengan Anies. Tapi karena Erick Thohir ingin bersaing dengan Anies, nah getahnya kena ke Pak Jokowi. Jadi buah nangkanya ada pada Erick Thohir, getahnya pada Pak Jokowi. Nah, ini Pak Jokowi mesti evaluasi nih menterinya yang nggak bisa berpikir strategis. Jadi kita bayangkan nanti, ya Pak Jokowi pasti hadir, karena itu keputusan terbaik itu. Kan nggak mungkin beliau ada di Jakarta, kecuali beliau bilang, ya saya mau pergi ke daerah terpencil di Indonesia buat lihat pembangunan kandang bebek atau kandang ayam gitu. Kan nggak bisa lagi kan. Beliau ada di Jakarta, maka dia nggak mungkin kalau diam-diam di istana. Dia mesti hadiri racing edisi Indonesia ini, Formula E. Jadi sekali lagi itu kesulitan komunikasi politik aja tuh. Tapi tentu kita seperti biasa, Pak Jokowi silakan datang dan kita minta supaya publik menghormati. Walaupun di WA Group, di antara penonton pasti berada gila tuh orang nongol kagak nyumbang, kira-kira begitu kan. Tapi tetap etika politik mesti dipelihara. Mudah-mudahan tidak ada insiden yang mengolok-olok Pak Jokowi. Karena di mana-mana orang udah nunggu Pak Jokowi muncul lalu diolok-olok. Di luar negeri aja diolok-olok, apalagi masuk ke arena wilayah komunitas Anies Baswedan di Jakarta. Kan itu bahayanya kalau kita dari awal nggak punya wisdom untuk melihat politik dengan akal pikiran itu. Hanya karena demi persaingan politik, lalu Pak Jokowi akhirnya kehilangan kemewahan dia sebagai kepala negara. Ini cuma problem BUMN yang pelit, kira-kira begitu. Saya jujur saya rada-rada ngeri-ngeri sedap ini menunggu momen ini. Mudah-mudahan saja skenario terburuk yang kita bayangkan itu tidak terjadi, ada kedewasaan gitu. Tapi namanya crowd gitu ya, itu kan nggak bisa kita hindari ya, kan seperti biasa kalau kita tahu ada satu yang teriak yang lain ikut teriak, atau ada satu yang lempar kemudian ikut yang lempar gitu. Itu yang bahayanya ya, karena itu kan memang di bawah sadar mereka sudah mengendap soal itu. Ya itu mestinya tadi malam Pak Muldoko atau penasihat presiden baca ulang psikologi masanya Labong gitu, supaya tahu bahwa begitu ada kumpulan massa itu akal sehatnya berhenti karena orang akan mengaduk-aduk bagian dangkal dari manusia, yaitu keinginan untuk menguasai itu. Jadi massa selalu punya psikologi. Jadi kalau ada terjadi keributan itu jangan disalahkan orang per orang, karena sifat massa itu pasti berbeda dengan sifat individual. Begitu kita masuk dalam logika massa, maka berhenti seluruh kemampuan kita untuk mengevaluasi diri. Jadi sekali lagi, ambil aja risiko itu. Karena ini ada ilmu pengetahuan tuh, bahwa massa itu tidak dalam posisi untuk menghendaki Jokowi jadi presiden lagi. Itu bisa terekspresi di mana-mana. Walaupun Pak Jokowi udah ngomong nggak akan jadi presiden, massa masih lihat, ini orang masih punya ambisi. Kemarin di NTT terbukti dia disediakan fasilitas untuk memungkinkan 3 periode diucapkan lagi. Jadi apalagi publik Jakarta menganggap bahwa udahlah ini Jakarta ini punya kami tuh, dan presiden itu bukan lagi punya kami karena banyak bohongnya. Nah, saya mau terangkan ini sebagai tadi endapan bawah sadar publik yang kemudian bisa terucap oleh tadi 1-2 orang lalu semuanya merasa oke.
ada kanalisasi lalu rame-rame flash mob apa istilahnya itu untuk membuli ya Presiden Jokowi kan. Tentu ada aparat di situ, tapi itu nggak mungkin lagi itu. Jadi sekali lagi hanya himbauan jujur dari kami FNN dan teman-teman supaya hormati Pak Presiden kalau beliau lagi ada di tempat itu, sebab nanti itu punya potensi untuk membelah bangsa ini lagi. Kalau kecemasan-kecemasan itu tidak bisa diatasi, maka kita anggap bahwa ya udah nggak ada gunanya membayangkan pemilu, karena pemilu juga akan masuk di dalam psikologi masa yang sama. Itu bahayanya sekali lagi kalau orang-orang sekitar presiden itu otaknya dangkal. Oke, mari kita bedah secara dingin gitu persoalannya ya, kalkulasi plus minusnya dengan kehadiran Presiden Jokowi dan atau ketidakhadiran. Saya melihat dua-duanya sebenarnya tetap merugikan Presiden Jokowi, tapi lebih ya kalau beliau hadir itu tetap untung lah itu, meskipun kemudian mulai dipersoalkan ini kenapa kemudian nanti Presiden ada Great Walk, kemudian juga akan menyapa para pembalap dan sebagainya gitu. Dan itu kan jadinya walaupun panggung sepenuhnya diberikan kepada Pak Jokowi, tetap saja orang menganggap itu sebagai panggung yang semu gitu. Ya, itu panggung semu itu akan diikuti oleh ucapan semu. Kira-kira begitu kan. Jadi bahaya beginian. Karena sebenarnya bisa disimulasikan di istana tuh. Kalau memang ada orang-orang yang paham tentang potensi kekacauan ini. Tapi semua orang sepertinya ingin menjebloskan Presiden Jokowi, bahkan orang-orang istana. Karena mereka nggak berada di dalam upaya untuk memperlihatkan dari awal Pak Jokowi kan udah datang dengan Anies. Oleh karena itu harus dipastikan event internasional ini mesti berlangsung. Supaya berlangsung mulus, maka negara harus bantu. Supaya dapat kejelasan, Presiden Jokowi mesti perintahkan Erick Thohir untuk keluarin uang. Ini bukan sekedar biaya teknisnya, tapi ini simbol bahwa BUMN itu jujur, BUMN itu tidak pilih kasih itu. Kalau sesuatu yang menguntungkan pihak kandidasi Jokowi, BUMN turun tangan. Kalau yang oposisi Anies, BUMN nggak mau bantu tuh. Padahal ini badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah tuh. Di situ publik Jakarta bisa bedakan. Karena itu kemarahan publik Jakarta ya bisa muncul di dalam hiruk pikuk yang bersifat mengolok-olok nanti tuh. Jadi memang dilemanya di situ tuh, dan kita nggak bisa putuskan dilema apa, karena setiap momentum di mana ada massa itu bisa berubah setiap saat berdasarkan isu pertama yang diucapkan oleh orang pertama tuh di dalam stadion. Lain kalau di DPR, kalau ada gejala isu bakar melebar, ya dengan gampang satu orang yang pegang teknisi mikrofon dia matiin aja tuh, selesai problem. Saya membayangkan kira-kira gini lah posisi Pak Jokowi ini nanti kehadirannya. Kalau dia cuma hadir biasa saja, tidak melakukan apa-apa, ini jadi sebenarnya beliau tetap unwanted person gitu ya. Atau tapi kemudian kalau beliau berusaha tampil seperti biasa, jadi aktor, jadi center of attraction gitu, jadi pusat perhatian, nanti dia bisa unwanted actor gitu. Ini ada istilah dalam psikologi, bifurkasi ini di ujungnya dia mendua, akhirnya bifurkasi itu ke kanan atau ke kiri. Tapi dia bisa ambil sebetulnya terobosan itu. Dan itu tergantung kemampuan Pak Jokowi untuk membayangkan kalimat pertama yang akan diucapkan. Kalau dia bisa minta bantuan FNN akan bikinin satu paragraf tuh, di mana Jokowi akan pukau masyarakat itu dengan oke, saya dan Pak Anies berbeda pendapat dan pilihan saya dengan Ganjar berbeda pendapat, tapi saya dengan masyarakat Jakarta tidak pernah berbeda pendapat, terutama di sirkuit ini. Kira-kira begitu kan? Oh, ini saya udah bocor ini. Jadi kalau begitu dengan gaya yang agak santai, kebetawi-betawian, karena orang Betawi kan enak tuh kalau ngoceh-ngoceh itu selesai problem. Tapi ini versi FNN yang pasti dianggap hati-hati Pak Jokowi, ini jebakan juga nih. Itu kejujuran itu yang ada lagi di antara istana. Istana nggak mau konsultasi pada oposisi misalnya, cari ide, karena ide di istana itu terbatas, karena otaknya terbatas. Oke. Sebenarnya kerumitan politik semacam ini tidak perlu terjadi ya, karena ada kegiatan semacam ini kita mesti semacam selebrasi. Tetapi jujur saja gini, kalau kita mesti fair juga, ketika Pak Jokowi mempunyai event di sana di Mandalika, itu kan eventnya Pak Jokowi gitu ya.
kubu sebelah ini, kubu mendukung, kubu oposisi juga mencerca momen itu, padahal sama-sama momen olahraga nasional. Tapi yang ditujukan Anies berbeda pada waktu itu kan. Anies sendiri juga cukup datang dengan kelegaan, dia juga stand-nya DKI juga ada di sana, dan tentu saja dengan kehadiran stand itu memberikan sponsorship. Harusnya kan seorang pemimpin itu bisa bisa berada di luar apa yang menjadi dilakukan oleh para buzzernya atau para pendukungnya kan. Nggak harus kalau apa yang dilakukan oleh buzzer itu sejalan dengan para pemimpinnya. Tapi kalau kita lihat yang terjadi pada istana, justru buzzer itu kita bisa melihat indikasinya ya itu sebenarnya yang diinginkan oleh istana. Iya kan, masalahnya yang punya buzzer itu cuma istana. Kalau dianggap oposisi punya buzzer, iya itu buzzer yang volunteer. Nggak mungkin oposisi menyewa buzzer dengan uang. Karena ya udah terjadi bahwa dengan sendirinya oposisi itu adalah buzzer pemerintah. Kan itu natural aja. Beroposisi artinya ada buzzer yang ngomongin kebijakan pemerintah. Tapi kalau pemerintah miara buzzer itu ajaib. Dia punya kekuasaan, ngapain miara buzzer? Tapi boleh juga kalau buzzernya punya otak. Ini kan buzzernya kan dengkul semua isinya. Jadi itu yang terjadi itu. Nah karena itu konflik-konflik semacam ini nggak mungkin lagi kita atasi itu. Sementara sebetulnya juga saya baca itu panitia juga mengundang ketua-ketua partai kan. Ini mungkin untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun ada elemen politis, bagaimanapun ada masa konstituen partai yang akan masuk ke situ. Karena ini selalu dikaitkan dengan upaya untuk naikin popularitas tuh. Dan antisipasi itu bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh istana untuk tadi ucapkan 2-3 kalimat awal gitu dengan sapaan yang bagus sebelum Presiden Jokowi foto-foto. Sebab kalau psikologi di awal udah bisa dikuasai oleh kubu presiden, maka presiden tidak akan lagi diukan atau diurah. Oke. Ini betul-betul soal psikologi, kemampuan mengendalikan psikologi massa aja. Ya, sekarang kalau saya amati banyak kan mereka teriaknya ura gitu. Anies. Nah, itu pasti terucap. Udah kita nggak mungkin kita halangi itu dengan teknologi apapun. Ya. Nah, tapi ada yang satu yang menarik. Saya membaca ternyata DPRD di DKI Jakarta itu mengaku mendapat perintah dari Ketua Umum DPP PAN untuk Zulhas untuk memborong tiket Formula E ini. Nah, ini menurut saya jadi satu indikasi yang menarik karena bagaimanapun juga kemarin kan PAN ini bergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu gitu. Jadi kalau kita lihat ada panggung depan dia membuat koalisi dengan Golkar dan P3, ada panggung belakang dia memerintahkan untuk memborong tiket Formula E ini. Jadi kita bisa mengkonfirmasi bahwa koalisi Indonesia Bersatu itu adalah koalisi kawin paksa gitu. Jadi dia gampang di tengah jalan bisa bubar dengan begitu saja. Itu dengan gampang millennials akan lihat itu. Ini borong demi apa itu? Demi jujur apa nggak jujur? Jadi selama PAN ada di dalam, nah selama itu apapun kerjaan Bang Jul ini, kawan kita ini, itu akan diolok-olok juga tuh. Apalagi nggak ada keputusan sebetulnya. Ini apa sih koalisi Indonesia Bersatu ini mau ngapain? Jadi poin kita selalu pastikan Anda mau di luar apa di dalam. Justru dalam keadaan sekarang. Kalau kemarin bisa siksa-siksa. Jadi udah ada semacam dalil. Siapapun yang dekat Jokowi itu pasti dianggap tidak jujur tuh. Nah, Jul itu dekat Jokowi tetap dianggap tidak jujur. Jul dengan KIB koalisi Indonesia Bersatu itu kasih sinyal seolah-olah ada oposisi kecil untuk kepentingan balancing di istana. Akhirnya dibantah lagi sama Pak Erlangga bahwa enggak, ini untuk meneruskan proyeknya Jokowi. Jadi orang akan lihat bahwa kalau begitu Pak Jokowi sebetulnya tidak punya kemampuan untuk mengendalikan kabinetnya. Jadi apapun manuver istana itu akan tiba pada kesimpulan yang sama. Mau Ganjar, mau siapapun, kalau dia proksi Jokowi itu pasti akan diolok-olok tuh. Karena itu psikologinya udah begitu, nggak bisa dibalikkan lagi tuh. Nah kita anggap bahwa itu tontonan enak juga. Jadi ada racing electronic car, juga ada racing electronic politics di situ tuh. Oke, saya kira biarkan saja para politisi bermanuver, Presiden Jokowi bermanuver. Tapi bagi Anda yang hadir, saya kira yang hari ini hadir menonton Formula E ini,
yang paling penting adalah merayakan kegembiraan, merayakan olahraga dengan sportivitas, dan seperti kita selalu sarankan, sportivitas dalam politik itu dimulai dengan 0%. 0%, dan jangan lupa e-racing ini adalah untuk menjaga lingkungan. Yes, oke. Terima kasih Bung Rocky. Yes.